Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas Ayu. Hari ini kembali lagi bersama Nila di segmen Satu Hari Satu Ilmu. Tadadadeng. Nah, bismillah ya teman-teman, perbanyak niatnya. Semoga ada hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil di segmen kali ini. Karena ini bulan Ramadan, mari kita belajarnya juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan gitu ya, supaya di bulan Ramadan ini penuh dengan berkah gitu ya, karena kita menjalannya dengan ilmu begitu. Nah, yang pertama kita bahas adalah siapa sih yang wajib berpuasa. Nah ya, seperti yang sudah dituliskan ya, Allah firmankan gitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, adapun wanita ataupun muslimah yang wajib atasnya berpuasa itu ada 3 syarat. Yang pertama balik, yang kedua berakal, dan yang ketiga mampu. Nah, perempuan yang masih kecil gitu ya, atau masih kecil itu tidak punya kewajiban untuk berpuasa gitu, dan tidak punya kewajiban untuk mengqadha puasanya ketika sudah balik. Nah, namun ketika dia sudah 7 tahun dan sudah memayis, maka orang-orang tua itu wajib melatih anaknya ini untuk berpuasa dari mulai fajar hingga maghrib gitu. Nah, kriteria mumazis ini ketika anak tuh sudah mampu makan dan minum dan istinja sendiri gitu ya. Catatannya adalah tanda-tanda baliknya bagi anak perempuan itu sebenarnya udah dibahas ya kemarin, tanda-tanda balik ada haid dan juga mimpi basah. Terus ya, puasa anak yang sudah memayis itu hukumnya sah dan terhitung sebagai sunnah. Anak perempuan yang pertama kali melihat haid di siang hari di bulan puasa, maka puasanya batal, namun tidak ada kewajiban mengqadha puasa di hari itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah berakal. Sehingga apabila kita memiliki saudari perempuan atau saudari kita gitu ya, yang punya gangguan jiwa, atau mungkin kita memiliki saudara yang mungkin Down syndrome gitu ya, atau mungkin nenek-nenek kita yang sudah mengalami pikun gitu ya, pikun akut gitu, karena memang sudah turun ya fungsi otaknya, maka tidak ada kewajiban untuk puasa atas mereka. Begitu pula tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Yang ketiga adalah mampu, sehingga tidak diwajibkan berpuasa atas pertama wanita yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa lagi gitu. Jadi sudah tua rentas sehingga beliau tidak sanggup untuk berpuasa gitu. Jadi beliau tidak berkewajiban. Yang kedua, wanita yang mengalami haid dan nifas, ini juga tidak boleh berpuasa. Wanita yang tua renta itu tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib mengganti setiap harinya dengan fidyah. Jadi tidak seperti orang yang pikun tadi ya teman-teman, tapi yang orang tua renta ini tuh wajib membayar fidyah satu mud makan pokok yang diberikan kepada orang yang miskin gitu ya. Jadi satu mud tuh sekitar 6,75 gram ya, 675 gram gitu, kalau digenapkan itu 700 gram gitu. Nah, ini ada di firman-Nya Allah ya teman-teman, di surat Al-Baqarah juga ayat selanjutnya 184, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin gitu. Sedangkan wanita yang haid dan nifas haram atasnya berpuasa dan wajib mengqadhanya di hari yang lain. Sebagaimana sabda Nabi ya, bukankah ketika perempuan haid ia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Itulah kekurangan sisi agama darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kapan nih muslimah boleh tidak berpuasa? Nah, jadi kita tuh ada uzur-uzur ya, namanya itu uzur syar'i ya, karena keadaan lah istilahnya, kita tuh boleh teman-teman tidak berpuasa. Yang pertama adalah karena kita sakit. Bila seorang sakit gitu ya,
diberi cobaan sakit dan akhirnya membuatnya berat sekali untuk berpuasa, bahkan mungkin dikhawatirkan gitu membahayakan kesehatan fisiknya, maka dia boleh membatalkan puasanya dan wajib atasnya mengqadha di hari yang lain. Sedangkan apabila sakit tersebut sakit yang ringan yang tidak memberatkan, maka ia tetap wajib untuk berpuasa. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau safar lalu berbuka maka wajib mengqadha di hari yang lain. Nah, catatannya, wanita yang sakitnya kadang kambuh kadang sembuh maka tetap wajib meniatkan puasa di malam hari ya teman-teman, karena kita nggak tahu tuh dia hari itu kambuh atau tidak sakitnya itu. Nah, yang kedua adalah safar. Bila seseorang atau muslimah ini sedang safar bersamaan dengan suami atau mahramnya, maka ia boleh itu untuk tidak berpuasa meskipun sebenarnya ia mampu berpuasa. Namun jelas ada syarat-syarat di dalamnya. Yang pertama, safarnya adalah safar yang jauh, yakni sekitar 83 km minimal. Lalu safarnya tuh dimulai sebelum fajar. Dan yang ketiga, safarnya adalah safar mubah, seperti safar untuk berkunjung ke saudara atau urusan bisnis. Sehingga apabila safarnya kurang dari 83 km atau ia memulai safar setelah fajar, maka ia wajib berpuasa di hari itu. Namun, apabila ia menjumpai kepayahan atau mungkin tidak tahan ya di tengah safar, mungkin dia kepanasan atau kelelahan gitu, maka dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan puasanya. Nah, ini juga ada dalilnya ya, dalil dalam masalah ini gitu, diriwayatkan dari Hamzah bin Amr al-Ash ya Allah, mohon maaf ya, ini benar-benar buntu banget ini hidung teman-teman. Dilawan lagi ya. Jadi dalil dalam masalah ini gitu ya adalah riwayat yang datang dari Hamzah bin Amr al-Aslami ketika bertanya kepada Nabi hukum puasa ketika safar. Maka Nabi itu menjawab, jika mau berpuasa, berpuasalah. Jika mau berbuka, berbukalah. Nah, ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Catatan, bila puasa tidak memberatkan saat safar, maka yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Yang ketiga, hamil dan menyusui. Wanita hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa apabila menjumpai kepayahan yang tidak tertahankan atau khawatir akan kondisi bayinya. Hal ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, sesungguhnya Allah menggugurkan bagi musafir separuh sholat dan puasa, begitu pula bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, jadi dalam hal ini wanita tidak boleh berbuka hanya berlandaskan dugaan-dugaan, namun ia perlu untuk mengkonsultasikan keadaannya kepada dokter yang berkompeten dan terpercaya gitu ya. Apabila dokter menyatakan bahwa puasa bisa membahayakan kondisi dan bayinya, maka boleh baginya tidak berpuasa. Nah, catatannya adalah wanita yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui maka tetap wajib mengqadha bila sudah mampu. Adapun di kewajiban bayar fidyah, maka hanya wajib bila wanita tersebut berbuka karena khawatir akan kesehatan bayinya saja. Sedangkan bila ia khawatir kesehatan dirinya atau dirinya dan bayinya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Gitu ya teman-teman. Sedikit ilmu ini semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan, menambah sedikit ilmu buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita di tahun ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan banyak rahmatnya kepada kita, maghfirahnya kepada kita gitu ya. Semoga puasa di Ramadan tahun ini menjadi puasa terbaik kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar atau langsung chat admin di 0812 1212 1755 gitu ya. Nah, oh iya teman-teman, kebetulan kelas Ayun juga lagi ada kelas Ramadan ya, ada kelas fikih pernikahan, fikih traveling, dan juga ada malam Lailatul Qadar. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut salah satunya boleh, yang mau ikut ketiga-tiganya juga boleh. Yang pasti nanti ada diskon khusus nih buat teman-teman. Habis dengar podcast ini, nanti teman-teman klaim aja diskonnya ya, 10% ke adminnya
teman-teman bisa daftar sekarang juga, langsung aja hubungi admin di 0812 121755. Oke, terima kasih banyak, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.